Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Raya Villa Inti Persada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membahas satu bab, ya, larangan memata-matai. Sebenarnya di sini babnya penting semua, ini bab-bab adab antara manusia, bab adab dan akhlak antar manusia. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran bahwa ayat akhlak itu lebih banyak dari ayat hukum, ya. Ayat akhlak lebih banyak daripada ayat hukum, ya. Dan yang isi dalam Al-Quran itu yang paling banyak itu tentang akidah, ya, mengesahkan Allah, sifat-sifat Allah, ya, perbuatan Allah, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Itu semuanya tentang sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Itu yang pertama, yang paling banyak itu, ya, mungkin sekitar antara 3.000 sampai 4.000 ayat. Jadi Allah menanamkan akidah itu lebih sering dibandingkan bicara tentang hukum, ya. Bicara tentang solat, kita nggak temukan ayat solat dalam rinci, nggak kita temukan, ya. Tapi ayat akidah itu yang paling banyak, akidah, tauhid, ya, itu yang paling banyak dalam Qul huwallahu ahad. Semua tentang akidah, ya. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Keimanan kepada Allah, kita harus beriman bahwa yang memberi semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, ayat akhlak, akidah, hubungan kita dengan Allah, akhlak, ya, hubungan dengan manusia. Yang ketiga baru ayat hukum. Ayat hukum tentang sholat, puasa, itu sedikit baru sedikit, ya, bisa dihitung lah, gitu kan, bisa dihitung. Cuman kadangkala di masyarakat orang berdebat masalah hukum mengabaikan akhlak, padahal akhlak lebih banyak Allah bicaranya. Ini salah satu, ini banyak semuanya bab akhlak semua, nih bab akhlak semua. Saya bingung mau milih yang mana, ya. Saya ambil salah satu, larangan memata-matai. Enggak boleh kita mencari-cari kejelekan orang, ya, kekurangan orang, bahan omongan dari orang, enggak boleh, ya. Intinya ngomongin orang enggak boleh. Nyakitin sengaja ataupun tidak enggak boleh, gitu kan. Apalagi sengaja nyari-nyari, gitu kan. Enggak sengaja aja kita nyakitin, enggak boleh. Sama manusia dalam Islam, sengaja tidak sengaja berdosa. Sama manusia, sengaja dan tidak sengaja berdosa. Sengaja udah pasti. Enggak sengaja, tahu ada yang tersakiti, wajib minta maaf. Walaupun enggak sengaja, kita enggak sengaja, kita enggak niat sama sekali nyakit, tapi ada yang tersakiti. Waduh Pak, mohon maaf, kata-kata bapaknya kita, wajib minta maaf. Minta maaf Pak,
ya, saya enggak sengaja mau menyakitin bapak. Wajib minta maaf. Dan dia wajib memaafkan kalau ada yang minta maaf. Siapapun minta maaf wajib dimaafkan. Wajib, enggak ada kata saya tidak maafkan. Kalau saya tidak maafkan, Allah pun enggak akan memaafkan kita. Itu udah Allah tegur dalam Quran, ya. Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maafkan, lupakan kesalahan orang lain kalau mau Allah ampuni dosa kalian. Kalau enggak, aku enggak akan ampuni juga. Kamu enggak maafin, aku enggak maafin, kata Allah. Jadi enggak ada kata aku enggak maafin. Kalau ada yang minta maaf, wajib dimaafkan. Kalau ada yang tersakiti, wajib kita minta maaf. Wajib minta maaf. Kalau ada yang tersakiti sengaja ataupun tidak, walaupun tidak sengaja, tapi kalau ada yang tersakiti, asalkan memang ada hubungan yang memang benar-benar tersakiti, ada kata-kata, bukan dia jadi kesalahan kita, bukan, ya. Asalkan dia tersakiti, maka wajib minta maaf. Salah satu yang menyakiti orang lain, ya, kita mata-matain orang lain, itu menyakiti, ya. Dicari-cari kesalahan, ya. Itu kenapa sih keluarganya? Nah, ini nyari-nyari namanya. Nyari-nyari, enggak usah, ya. Yang enggak ada hubungan dengan kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, ya. Di antara kebaikan seseorang, kebaikan Islam seseorang, kata Rasulullah, tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan perkara yang enggak penting buat dia. Ustaz, yang dimaksud dengan enggak penting apa? Yang kita enggak tahu. Yang kita enggak tahu, enggak usah nyari tahu. Ya, kalau di depan mata kita ngelihat orang enggak sholat, wah, baru kita tegur. Ini sholat apa enggak sih dia? Enggak perlu tahu juga, gitu kan? Kalau itu mau ngajak orang sholat, diajak aja secara umum aja, gitu kan? Yuk kita sholat, yuk, gitu kan? Ya, jangan jangan kita mata-matain. Ya, yang kita enggak tahu ya udah, gitu kan? Yang tahu, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat, kata Allah, bukan siapa yang mencari-cari, bukan, ya. Siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyiru, ya, melihat, menyaksikan, itu tahu, ini baru. Fal yughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Fa in lam yastati, enggak mampu dengan lidah, kalau enggak mampu dengan hati. Melihat, bukan mencari-cari, bukan, ya. Kita ngelihat dengan mata kepala kita, di depan mata kita, kita enggak boleh kemungkaran ada di depan mata kita. Wajib kita tegur, ya. Tapi nyari-nyari enggak, ya. Larangan memata-matai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajassasu, ya. Jangan memata-matai. Tajassus itu dari bahasa Arab, mata-mata itu namanya jasus, ya. Tajassasu, memata-matai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan membicarakan kejelekan orang lain di belakang. Ustaz, yang dimaksud apa? Semua kejelekan, semua yang orang enggak suka, gitu kan? Enggak ada orang suka diomongin, ya, di belakang. Semua yang enggak suka, ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal ghibah? Apa itu ghibah? Membicarakan kejelekan orang di belakang. Antadzkur akhaka ma yakrah, ente bicara tentang saudaramu yang dia enggak suka, yang dia enggak suka. Umum sekali semua yang enggak suka, gitu kan? Waktu saya enggak suka diomongin begini-begini, enggak boleh. Dosa kita, ya. Taubatnya minta maaf sama dia, ya. Enggak cukup dengan maaf lahir batin, ya. Idul Fitri, Idul Adha, maaf lahir, enggak cukup. Dia enggak tahu ente ngomongin dia di belakang. Yang dimaafin yang dia tahu. Yang maafin, oh ya ente mukul kemarin itu kan, ya, ane maafin, ya. Yang ngomong dia belum tahu dia. Coba sebut, ya, supaya plong, benar-benar plong, ya. Kita maaf lahir batin cukup enggak, Pak? Enggak cukup. Karena kalau itu sebut maaf, Anda minta maaf, enggak bayar utang. Oh, enggak, kalau itu enggak katanya. Itu dibayar dulu. Jadi kalau enggak disebut, dia enggak tahu, enggak terlintas di benak dia, itu belum dimaafkan. Ente minta maaf, sebut dulu di belakang, sebut dulu di depan dia, maaf, ane di belakang sedang ngomongin ente. Oh ya, apa? Yang penting kita nyesal, ya, jangan ulang lagi. Ya, alhamdulillah orang seperti ini baik banget, ya.
Ini terima kasih banyak kita kalau orang seperti ini. Jadi harus disebut. Berat itu, berat memang rasanya. Berat, ya. Taubat kita enggak sempurna tanpa kita nyebut seperti itu. Maaf lahir batin, cuman yang dimaafkan yang dia tahu. Yang dia enggak tahu belum dimaafkan. Ya, coba sebut kalau bapak punya hutang belum bayar, pasti dia tagih, ya. Emang dimaafin? Enggak, ya. Oh, kan tadi saya bilang minta maaf. Iya, minta maaf itu ini enggak. Saya enggak tahu kalau ente punya hutang belum bayar. Ya. Iya, harus disebut. Nah, itu yang bahayanya, yang beratnya, ya. Nah, ini dosa ngerumpi di belakang, ya. Enggak boleh kita nyakitin orang siapapun sengaja atau tidak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah Al-Ahzab, "Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin baik laki ataupun perempuan, nyakitin, semua nyakitin. Semua kata nyakitin, ya. Kalau ada yang tersakiti gitu kan, ya, tersakiti masuk di sini, ya. Dan orang yang menyakiti orang mukmin baik laki ataupun perempuan bighairi maktasabu, tanpa dosa yang mereka lakukan, ya, tanpa dosa. Bukan juga dia pernah nyakitin inti. Kalau dia pernah nyakitin inti berhak membalas dengan yang sama, nuntut ganti rugi. Dia mencuri, ya, laporkan ke polisi. Nah, ini namanya membalas dengan yang sama, kan, ya. Dia mencuri, laporkan ke polisi, ya. Biar polisi yang ngambil harta yang dia curi dan menghukum dia, gitu kan. Itu boleh. Menyakiti juga, kan. Tapi menyakitin karena ada dosa yang dia lakukan, dan kita minta balasan setimpal supaya dia dipenjarakan, gitu kan. Atau kalau dalam Islam dipotong tangannya, gitu kan. Boleh seperti ini karena dia melakukan kesalahan sama kita. Membalas dengan yang sama, enggak boleh lebih. Membalas dengan yang sama. Dia mukul kita, laporkan ke polisi, ya. Jadi itu boleh. Jadi enggak boleh kita menyakitin orang mukmin laki ataupun perempuan tanpa dosa yang dia lakukan. Dosa sama kita. Dosa sama kita, gitu kan? Tanpa dosa. Kalau ada dosa sama kita menuntut bukan langsung balas dia, bukan. Laporkan ke polisi, laporkan ke yang berwajib. Itu namanya membalas yang sama. Biarkan yang berwajib yang menimbang yang mana samanya. Mau samanya dipenjarakan, samanya dia dipotong tangan, gitu kan, ya. Biar pemerintah yang punya hak untuk membalas dengan yang sama. Bukan kita yang menghakimin, bukan. Waladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki ataupun perempuan bighairi maktasabu, tanpa dosa yang mereka lakukan, faqad ihtamalu, maka mereka sudah melakukan buhtanan, kebohongan, ya, kebohongan, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata, ya. Jadi enggak boleh nyakitin orang. Tapi Ustaz, dia kan suka ngomongin saya, jadi saya omongin juga, enggak boleh. Kita enggak boleh balas langsung. Apapun dosa orang lain kita enggak boleh balas langsung. Laporkan kepada yang berwajib. Cuman itu. Ya, enggak boleh balas langsung, enggak boleh. Ya, dia mencuri uang saya, laporkan ke polisi, jangan diambil sendiri karena belum tentu dia mencuri. Nanti polisi yang akan menghukumnya, hakim yang akan menghukumnya dia mencuri atau enggak. Berdasarkan bukti-bukti nanti, ya. Jadi enggak boleh kita balas langsung, enggak boleh. Enggak boleh balas langsung, ya. Karena belum tentu tuduhan kita benar, itu masalahnya, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, iyyakum wadh-dhanna, hati-hati dengan berprasangka. Di sini umum sekali berprasangka, ya. Jadi enggak boleh kita berprasangka, nyangka-nyangka, ya. Nyangka-nyangka itu sesuatu yang kita enggak lihat, kita enggak saksikan, ya. Lalu kita menduga-duga saja. Nah, itu enggak boleh, ya. Hati-hati, jangan suka menyangka-nyangka, kata Allah. Ya, kata Nabi dalam Al-Qur'an juga ada, ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, kalau dalam Al-Qur'an. Jauhi dari bersangka-sangka. Enggak boleh bersangka, itu adalah menduga sesuatu yang enggak terlihat. Ya. Isi hati kita enggak pernah lihat,
Enggak boleh kita menduga isi hati. Kalau dia sombong, sombong isi hati. Sombong itu di hati. Enggak boleh ngomong begitu. Ya, wah dia munafik. Munafik isi hati. Munafik itu artinya apa? Pura-pura. Pura-pura. Orang pura-pura kan cuma dia yang tahu. Pura-pura atau tidak gitu kan, cuma dia yang tahu. Pura-pura. Kemarin ada waktu acara milad Majelis Ulama Indonesia, ada pembicara yang diduga dia Syiah. Di grup ini, kenapa MUI mengundang orang Syiah? Kenapa tanyakan sama dia langsung, jangan di belakang ngomongnya. Tanyakan sama dia langsung. Saat itu juga saya baru pertama kali kenal juga. Saya langsung datangi, Pak, Bapak dibilang Syiah. Oh enggak. Langsung tanyakan sama dia, jangan di belakang. Kalau di belakang berdosa hukumnya. Jadi yang dibilang Bapak Syiah itu bukan, enggak benar, enggak. Bapak enggak meyakini seperti ini, enggak. Ya udah. Cuma dia yang berhak menjawab. Cuma dia yang berhak menjawab. Enggak boleh kita ngomong di belakang, belum tentu dia seperti yang kita duga gitu kan. Nah ini hal yang sepele sekali. Ya, kita ngomong di belakang banyakin dosa doang. Banyakin dosa, langsung datang ke yang bersangkutan. Saya langsung ketemu langsung ya, Pak, dibilang Bapak Syiah. Enggak. Tapi Bapak enggak meyakini seperti ini? Enggak. Ya. Jadi mereka kenapa ngomong enggak tahu katanya. Kenapa Bapak enggak jawab? Saya jawab berkali-kali sama juga. Mereka tetap mengira bahwa saya Syiah. Ya udah selesai, ya. Ngomong langsung ke orangnya, jangan di belakang, ya. Jangan bersangka-sangka, jangan, ya. Jadi sesuatu yang kita nggak lihat, kita nggak saksikan, kecuali kita menyaksikan langsung dia ceramah tentang Syiah, ya. Apa itu keyakinan Syiah? Keyakinan Syiah, dia menganggap bahwa Quran yang ada sama kita itu nggak lengkap. Itu baru Syiah. Sahabat-sahabat yang terkemuka seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan istrinya Rasulullah dikafirkan. Kalau mereka seperti ini ya kafir langsung, ya. Yang ketiga, mereka enggak mau ngambil hadis kecuali riwayat Ahlul Bait. Kalau enggak ngambil hadis kecuali dari riwayat Ahlul Bait, betapa banyak hadis yang hilang nanti. Hukum inti gimana? Inti sholat kok bisa lengkap inti sholatnya? Kok bisa dari takbir sampai salam ya lengkap, padahal hadisnya tidak semuanya riwayat Ahlul Bait, ya. Nah, kalau riwayat Ahlul Bait nanti terpotong-potong, nanti dari rukuk langsung duduk misalnya gitu kan. Ya kenapa? Karena hadisnya bukan hanya Ahlul Bait yang meriwayatkan. Ya. Nah ini ya harus jelas yang seperti ini, ya. Yang keempat, menghalalkan nikah mut'ah. Ya. Yang kelima, menghalalkan ya menyakitin diri di malam Asyura. Boleh kita nyakiti, itu adalah kebaikan, gitu kan? Enggak boleh, bukan ajaran Islam, enggak pernah mengajarkan nyakitin diri. Jadi harus jelas yang mana ajaran Syiah, ya lalu tanya sama dia, "Ente yakin ini enggak?" Enggak, ya udah. Yang berhak jawab cuma dia. Tapi jangan-jangan dia bohong. Bohong itu cuma Allah yang tahu. Bukan kita, ya. Kan salah satu keyakinan Syiah boleh taqiyah. Taqiyah itu adalah berpura-pura dalam keyakinan Syiah. Cuman kata taqiyah ini cuman Allah yang tahu dia taqiyah atau bukan. Bukan kita, bukan. Cuman Allah yang tahu dia taqiyah atau bukan. Kita cuman yang zahir. Kita dengerin ceramah dia bilang oh enggak. Ini dia bilang iya. Ah, ini baru taqiyah. Nih ceramah ente. Ente sekarang bilang enggak meyakini, tapi ini ceramah ente. Nah, ini baru. Saya enggak pernah dengar juga ceramahnya, gitu kan? Jadi enggak boleh kita meyakini hal-hal yang kita enggak tahu sama sekali. Iyyakum wadh-dhann. Hati-hati jangan bersangka-sangka siapapun. Enggak boleh kita bersangka-sangka. Kalau kita menduga sesuatu, tanyakan langsung sama orangnya. Jangan sampai kita berdosa terus, ya. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kalian menduga tentang suatu kaum dengan kebodohan tanpa pengetahuan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin,
maka kalian akan menyesal atas apa yang kalian lakukan. Jadi enggak boleh kita menduga-duga. Yang enggak terlihat, enggak terdengar jangan dibicarakan, ya. Yang terlihat, terdengar kalau terkait dengan orangnya, gitu kan, ya, langsung konfirmasi kepada yang bersangkutan, ya. Kalau enggak suka dengan pemahaman dia, panggil langsung, ya Pak, oh saya enggak setuju dengan pemahaman, langsung ke orangnya, bukan di belakang ghibah namanya. Dia enggak suka lah, kalau dia enggak mau membantah pendapat saya, ya silakan di depan saya biar saya bisa jawab. Kalau di belakang saya enggak bisa jawab. Saya enggak bisa jawab. Di belakang itulah ghibah namanya, ya. Ghibah. Iyyakum wadh-dhann, hati-hati bersangka-sangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena persangkaan itu adalah ucapan yang paling bohong. Akdzabul hadis, paling bohong, ya. Karena tidak dengan mendengar, ya. Dhann itu persangkaan. Persangkaan itu 50-50. Ya, antara benar dan salah. Kenapa antara benar dan salah? Karena dia belum mendengar, belum melihat, ya, belum menyaksikan. Dia harus dengar langsung, lihat langsung, ini baru yakin. Ya, yakin itu merasakan langsung, itu namanya yakin. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan itu mati. Sampai itu mati dulu baru yakin. Mati itu ada, gitu kan? Jadi itu yakin. Kalau nggak ngalamin nggak dinamakan yakin. Jadi dzon itu sesuatu yang tidak kita saksikan, kita nggak dengar sendiri, ya, itu namanya dzon, duga-duga. Nah, duga-duga di sini akdzabul hadis, ya, adalah ucapan yang paling bohong, kata Nabi. Wala tahassasu, jangan merasa-rasa. Wala tahassasu, jangan merasa-rasa. Merasa-rasa itu ini pakai perasaan, ya. Dia menghina saya, ya. Entar dulu tanya sama dia, emang dia mau menghina atau bukan? Jangan merasa-rasa, jangan, ya. Jangan, wah, ini omongannya nyinggung perasaan saya. Tanya sama dia, Pak, maksud Bapak tadi apa? Gitu kan, ya. Jangan-jangan dia enggak kepengin nyinggung kita juga, enggak. Wala tahassasu, jangan merasa-rasa. Ya. Jadi kalau kita merasa ada orang menghina kita, langsung tanyakan sama dia, Bapak menghina saya tadi, emang saya ngomong apa? Ini. Oh, maksud saya bukan itu. Yang ini maksud. Dia yang berhak untuk menafsirkan. Ya. Karena dia yang punya keinginan dan dia yang punya maksud, gitu kan? Dia yang ngomong, gitu kan? Tanya sama dia langsung. Wala tahassasu, jangan merasa-rasa. Enggak boleh. Kita merasa-rasa berdosa hukumnya. Kita menganggap orang berbuat salah sama kita padahal dia tidak berbuat salah. Itu sudah berdosa hukumnya. Wala tahassasu, jangan merasa-rasa. Jadi kalau kita mendengar ucapan, ya, istri mendengar ucapan suami, tanya langsung, ya, mas, ya, ayah, gitu kan, ya, maksudnya apa tadi sih, gitu kan, tanya langsung, ya. Kalau dia sudah menafsirkan, oh enggak, kamu bohong, maksud kamu ini, lah dia yang berhak untuk menafsirkan, dia yang ngomong. Dia menafsirkan apa, ya terserah dia, gitu kan. Jadi jangan merasa-rasa, jangan. Wala tahassasu, jangan merasa-rasa. Jangan pakai perasaan, ya. Ini kebanyakan perempuan yang cuma merasa, ya. Kebanyakan, ya. Tapi ada juga laki-laki yang, ya, selalu merasa juga, ya. Jadi kalau dengar sesuatu yang kita tersinggung atau apa, tanyakan sama dia. Jangan-jangan dia nggak merasa mau menyinggung perasaan juga, ya. Mungkin maksud dia yang lain, gitu kan, ya. Wala tahassasu, jangan merasa-rasa. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang. Jangan dicari-cari, jangan. Jangan dicari-cari kesalahan orang. Tajassasu, memata-matai, cari-cari kesalahannya, ya. Janganlah tajassasu, ya, karena kita enggak ditanya tentang orang lain. Kita ditanya tentang diri kita sendiri. Kita enggak ditanya tentang orang lain, kita ditanya tentang diri kita sendiri. Masing-masing bertanggung jawab terhadap perbuatannya, bukan perbuatan orang lain. Ya, orang lain bertanggung jawab terhadap perbuatan dia. Kalau di depan mata kita ada kemungkaran yang jelas terlihat di depan mata, wajib kita luruskan. Kalau terlihat, kalau enggak terlihat jangan dicari-cari. Wala tajassasu, jangan memata-matai. Wala tanafasu, jangan saling bersaing, ya. Tanafasu di sini bersaing yang enggak sehat, ya. Bersaing yang enggak sehat apapun, ya. Enggak boleh, ya, bersaing yang enggak sehat, ya. Misalnya
Kita pedagang, ya. Ini teman kita berdagang dengan barang yang sama. Terus ada pembeli. Kamu selama ini beli sama siapa? Sama dia. Berapa sih dia jual? Sekian. Aman yang murah. Ane kasih di bawah dia. Berapa dia jual? Ane kasih di bawah. Enggak boleh. Itu mau menyaingin berarti. Rezeki Allah yang atur. Ya, kita mau jual berapapun, kalau rezeki kita akan datang juga ke kita. Enggak boleh seperti itu, ya. Kita jual seperti biasa, ya, seperti biasa, berapa harganya begitulah dijual. Jangan berapa dia jual, Anda kasih lebih murah. Enggak boleh seperti itu. Itu niatnya mau nyaingin, mau mengalahkan. Ini enggak boleh. Mau mengalahkan enggak boleh. Wala tanafasu, ya. Tanafasu itu kan berlomba-lomba, mau mengalahkan. Itu enggak boleh. Niat mau mengalahkan enggak boleh, ya. Ada satu produk, ya. Saya sudah rekam di YouTube, ya. Boleh enggak itu yang pemiliknya nanya ke saya, boleh enggak kita batasin harganya? Tidak ada yang boleh menjual produk saya kecuali sekian. Boleh, ya. Pokoknya ini saya udah kasih harganya sekian, ya. Enggak boleh ada yang jual di atas ini, enggak boleh di bawah ini. Boleh demi kemaslahatan, ya. Silakan orang mau beli, kita enggak usah takut enggak ada pembeli. Yang Allah sudah takdirkan laku-laku, gitu kan? Karena pembeli Allah yang datangkan. Ya, kadang-kala ada orang yang punya toko di tengah hutan, siapa yang beli coba, ya? Tapi ada aja yang datang. Jadi wala tanafasu, jangan punya semangat mau mengalahkan, ya. Jangan punya semangat mau mengalahkan. Punya semangat mau sama, iya boleh. Punya semangat mau sama, iya boleh, gitu kan? Jadi yang enggak boleh itulah hasad namanya, ya. Kita kepengen orang jatuh, itu enggak boleh, ya. Jadi semangat mau mengalahkan tidak dibolehkan. Jadi kalau kita berdagang ini ada berapa dia jual, ya. Ini kasih murah, lebih murah dari situ. Ini semangat mau jatuhkan. Enggak boleh. Jual yang normal, ya. Yang normal, bukan semangat mau menjatuhkan. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Hampir mirip nih, ya. Hasad. Hasad itu semangat mau menghilangkan nikmat dari orang lain. Semangat mau menghilangkan nikmat dari orang lain, ya. Orang maju bisnisnya supaya cepat bangkrut, gitu kan, ya. Orang yang dapat sehat, bangun segar bugar, semoga cepat sakit nih dia, ya. Itu namanya hasad, ya. Nah, ini makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Falaq, ya. Itu khusus untuk orang yang hasad. Min syarri hasidin idza hasad, ya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan orang yang hasad saat dia hasad. Kenapa? Karena kalau orang udah hasad, ya, bahkan bisa membunuh, ya, bahkan bisa membunuh. Jadi kalau tanafasu tadi mau menjatuhkan, kalau ini enggak. Yang penting dia enggak boleh dapat nikmat. Nih hasad ini lebih jahat dari bakhil. Hasad lebih jahat daripada bakhil. Karena bakhil itu enggak mau orang dapat sesuatu dari dia. Tapi kalau hasad enggak mau orang dapat sesuatu dari Allah. Itu hasad. Kalau bakhil enggak mau orang dapat sesuatu dari dia, ya. Minta duit dong, oh enggak mau, ya, duit dia kan. Tapi tahu-tahu ada yang ngasih dia duit, dia ngiri. Lah, itu duit dari orang, bukan dari ente. Ente enggak mau ngasih tadi, ya udah enggak masalah, gitu kan. Ya, tapi dia dapat dari orang lain, itu yang dia enggak suka. Kenapa ada yang ngasih dia, gitu kan? Nah, itu yang hasad. Jadi hasad itu lebih jahat daripada bakhil. Ya, lebih jahat daripada bakhil, ya, karena bakhil tidak mau orang mendapatkan sesuatu dari kita. Tapi kalau orang yang hasad enggak mau dapat sesuatu, orang lain dapat sesuatu dari Allah. Allah yang ngasih kok ente sewot, gitu kan? Bukan ente yang ngasih juga kan? Jadi lebih jahat daripada bakhil. Kalau bakhil itu jahat, hasad lebih jahat lagi. Lebih jahat lagi, ya. Wala tahasadu, wala tabaghadu, jangan saling benci. Tabaghadu itu jangan saling benci, atau jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan orang benci. Jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan orang benci. Wala tabaghadu, jangan lakukan sesuatu yang menyebabkan orang benci. Apapun yang bikin orang benci jangan, ya. Jangan lakukan. Yang bikin orang enggak suka jangan lakukan, ya. Udah tahu orang enggak suka, gitu kan, ya. Kalau hadir acara, gitu kan, ya. Kita pakai emas bertepek, itu kan ada aja orang yang enggak suka, ya. Emas banyak.
Ya, pasti ada yang nggak suka. Jangan lakukan. Ya, jangan mencuri perhatian orang, jangan. Ya, bikin orang nggak suka nanti. Oh, emang dia aja yang punya emas. Ada banyak emas di rumah gitu kan. Pasti orang nggak suka. Itu kita berdosa. Setiap orang yang iri kita berdosa karena kita sudah melakukan sesuatu yang menyebabkan orang berdosa. Jangan lakukan sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa. Kita juga ikut berdosa juga. Jadi kalau datang ke acara apa-apa nggak usah mentereng lah, ya, biasa aja. Nggak usah mentereng, jangan sampai orang iri nanti. Kalau orang iri, kita yang menyebabkan dia iri. Ya, udah tahu orang akan iri kalau emasnya banyak bungsu. Gitu kan? Pakai emas besar-besar kayak gini gitu, Pak. Gitu kan ya? Ada kadang-kadang nggak usah dilihat lah. Ya, tapi dia memperlihatkan ke orang lain. Kalau memang, kan tadi saya katakan, kita menyakitin orang lain sengaja tidak sengaja dosa hukumnya, gitu kan? Apalagi sengaja, gitu kan? Apa tujuannya mau pakai emas banyak-banyak? Nggak usah. Ya. Wala tabaghadu, jangan melakukan yang menyebabkan orang benci. Itulah tabaghadu. Jangan melakukan atau asbabal ghadab. Jangan melakukan sesuatu yang kita berusaha, ya. Kita udah pakai yang biasa aja gitu kan, orang masih iri, itu di luar kemampuan kita. Tapi kalau kita berusaha, maka udah pasti dosa, gitu kan. Kalau kita nggak menginginkan, udah saya biasa aja, tapi orang masih iri juga, itu di luar kemampuan, ya. Mau pakai apa lagi saya, gitu kan. Jadi wala tabaghadu, jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan orang benci. Wala tadabaru, jangan saling menjauhi. Enggak boleh kita saling menjauhi. Ya, enggak negur, enggak boleh gitu kan ya. Ke ustaz ya, ada orang yang suka nyakitin. Boleh enggak? Saya enggak mau ketemu sama dia. Enggak boleh. Ya. Kalau ngomong pasti nyakitin gitu kan ya. Ya. Boleh nggak saya? Pokoknya kalau ada dia saya menghindar. Ada dia, nggak boleh. Nggak boleh menjauhi. Ya, la yahillu, tidak halal kata Nabi ya. Bagi seorang yang beriman kepada Allah ya dan hari akhir, ayyahjur akhahu fawqa thalathin. La yahillu lil muslimin ayyahjur akhahu fawqa thalathin. Jadi tidak boleh seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 malam. Itu kalau dalam kondisi benci, lagi merasa dalam kondisi tersakiti, itu enggak boleh lebih dari 3 malam. Apalagi tidak tersakiti sama sekali. Dalam kondisi tersakitin, dia nyakitin kita, nyaci maki kita, gerem banget kita ya. Udah, sehari 2 hari yang ditinggalin boleh. 3 hari salam lagi sama dia. Assalamualaikum, apa kabar gitu kan ya. Enggak boleh lebih dari itu dalam kondisi tersakiti, apalagi tidak tersakiti. Enggak boleh kita menghindar dari saudara kita, enggak boleh ya. Kalau memang enggak ketemu ya lain lagi ceritanya. Tapi kalau menghindar enggak boleh. Ada dia ya, balik, enggak boleh ya seperti itu. Ya, enggak boleh menjauhi saudara. Wala tadabaru, jangan saling menjauhi. Ya, enggak boleh. Islam tidak agama yang menganjurkan untuk kita selalu bersama-sama. Jadi kita sholat berjamaah itu latihan kebersamaan. Ya, kebersamaan. Enggak boleh kita menjauh dari sesama muslim, ya. Harus mendekat satu sama lain. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, jangan saling menjauhi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hamba-hamba Allah yang bersaudara. Persaudaraan seagama lebih kuat daripada persaudaraan saudara. Lebih kuat dari persaudaraan saudara. Ya. Orang Islam dan berhak dapat warisan dari orang Islam lainnya kalau dia enggak punya ahli waris, gitu kan. Ustaz, ada orang meninggal enggak punya ahli waris sama sekali. Ya udah, hartanya digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Orang Islam berhak dapat warisan dari saudaranya sesama muslim. Tapi kalaupun saudara-saudara, kalau mereka tidak seagama, tidak berhak dapat warisan. Ya, jadi saudara seagama bisa berhak dapat warisan, asalkan dia enggak punya ahli waris yang dekat dengan dia, gitu kan ya. Ada orang meninggal sebatang kara, hartanya banyak, gitu kan. Buat siapa? Ya udah, pakai buat kemaslahatan umat Islam. Bangunkan masjid, bangunkan madrasah, gitu kan. Karena orang Islam berhak dapat warisan dari sama saudara, sama muslim, ya. Asalkan dia enggak punya ahli waris yang lain.
Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kama amarakum, sebagaimana yang Allah perintahkan, ya. Yang Allah perintahkan kita bersaudara. Kalau bersaudara, kakak adik, ya, pasti menginginkan sesuatu yang maslahat buat saudaranya. Jadi nggak boleh orang muslim berantem, ya, nggak boleh nyakitin orang lain, menghina saudaranya nggak boleh menghina, ya. Di sini ada jangan menghina, ya. Al muslim akhul muslim, orang muslim saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Ngomongin di belakang zalim, nyakitin dia zalim, ya. Enggak boleh menzaliminya, ngambil hartanya zalim, enggak boleh. Ya, sedikit pun, ya, enggak boleh kita ngambil dari harta orang lain, ya. Termasuk ngambil dari harta orang lain, termasuk kita mengambil manfaat dari harta dia tanpa izinnya. Enggak boleh juga, ya. Kita ngambil manfaat dari hartanya tanpa izin yang bersangkutan, nggak boleh, ya. Ada tanah kosong kita langsung parkir, ya nggak boleh. Minta izin dulu sama tuan rumahnya, ya. Kecuali kalau tuan rumahnya bilang, ya silakan yang mau parkir di sini, ya. Alhamdulillah, izin. Kalau nggak jangan. Karena kita ngambil manfaat, ngambil harta juga sama. Ngambil manfaat, ngambil harta. Hal sepele, Pak, ya. Hal sepele sekali. Jadi jangankan itu, parkir aja nggak boleh. Ntar dulu, ya. Ini tanah punya siapa? Ini tanah punya siapa, Pak? Punya siapa? Pak, minta izin Pak, mau parkir. Oh ya silakan, ya. Dan dia berhak juga mengatakan, oh maaf Pak, kalau Bapak mau parkir di situ bayar uang parkir. Dia wajib bayar juga karena punya dia. Jadi manfaat bernilai uang. Manfaat bernilai uang. Kita memang nggak mencuri, tapi ngambil manfaat dari harta orang. Ngambil manfaat dari harta orang. Ada orang meninggal punya warisan, warisannya rumah, ditempatin oleh salah satu ahli waris tanpa izin, tanpa ridho dari ahli waris yang lainnya. Dia sudah merampas harta mereka. Walaupun rumahnya tetap ada, tapi itu ngambil manfaat, dan manfaat bernilai uang. Berhak mereka mengatakan, yo silakan itu tinggal di situ, tapi kan ada jatah warisan saya juga di situ, itu bayar sewa kepada saya. Berhak dia minta uang sewa, haknya dia. Lah kan ini kan warisan kita juga, tetap itu cuma berhaknya sekian persen, dan dia berhak sekian persen buat dia, itu berhak dia minta uang sewa. Ini hal yang sepele. Kita nggak ngambil harta orang, tapi ngambil manfaat dari harta orang, dan manfaat itu bernilai uang, ya, bernilai uang. Tanah orang nggak boleh kita tanamin, ya, nggak boleh kita tanam. Ustaz, ada tanah kosong, boleh nggak kita tanamin cabai? Nggak boleh. Minta izin sama yang bersangkutan, ya. Kita tanamin apapun, kalau orangnya datang dan tahu, ya, dia berhak mengatakan tolong cabutin pohon-pohonnya. Dan berapa lama ente sudah ngambil manfaat dari tanah saya, tolong bayar uang sewanya. Berhak dia bilang begitu, ya, tolong cabutin, gitu kan, pohon-pohonnya. Berapa lama ente sudah tanamin di sini, ya, ente bayar uang sewa karena ente sudah ngambil manfaat dari tanah saya. Berhak dia bilang begitu. Jadi nggak boleh kita ngambil manfaat dari harta orang, gitu kan. Kita nanam pohon, akarnya sampai ke tetangga, minta maaf sama yang bersangkutan, ya. Jadi jangan nanam pohon kalau rumahnya sebelahan, pohon yang akarnya besar kemana-mana, gitu kan, jangan. Karena kita sudah merusak tanah dia. Itu hal sepele sekali, kita sudah merusak tanah dia, ya. Ada sahabat ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini tetangga saya ini, ya, dia tanam pohon, akarnya sampai ke halaman saya. Akarnya rindang sampai ada pagarnya, masih ada pohon dia ke sebelah, lewat sebelah. Kata Nabi, cabut. Ente cabut pohonnya. Kalau nggak mau cabut, nanti aneh yang cabut, kata Rasulullah. Jadi cabut, suruh cabut, ya. Karena dia terganggu dengan adanya rantingnya tadi itu, ya. La yadzlimu, nggak boleh zalim, nggak boleh zalim. Kita punya tanah kosong, kita biarin jadi semak belukar, ya, nggak kita urus sehingga banyak nyamuk, tetangganya kena nyamuk. Gara-gara tanahnya nggak terurus tadi, dosa hukumnya. Zolim sama dia, ya.
gara-gara tanahnya itu semak belukar, nyamuk jadi sarang nyamuk di situ, tetangganya kena semua, dosa hukumnya. Kalau dia berdoa, orang yang dizalimin, laisa bainahu wa bainallah hijabun, antara dia dengan Allah enggak ada hijab. Ya Allah, ya, ini gimana supaya orang bisa aja dia, walaupun kita enggak dianjurkan mendoakan yang enggak baik, tapi bisa aja kita enggak bisa menghalangin orang, ya, menghalangin orang untuk berdoa. Ya. Jangankan manusia, binatang pun kalau berdoa Allah bisa kabulkan. Makanya jangan nyakitin binatang, ya. Oh, anjing lo gitu nggak boleh. Nggak ada perintah untuk mukul anjing, ya. Nggak ada perintah untuk mukul anjing, ya. Binatang pun kalau berdoa bisa dikabulkan sama Allah, bisa dikabulkan sama Allah, ya. Jadi makanya jangan kita ada semut nggak ganggu, jangan dibunuh, ya. Bisa berdoa dia sama Allah. Ada cerita tentang Nabi Sulaiman, ada hadis yang sahih, hadisnya di Sahih Muslim. Ya, Nabi Sulaiman mau salat istisqa bersama umatnya, tiba-tiba kata Nabi Sulaiman, "Udah dah, kita pulang." "Lu kok pulang?" "Udah ada makhluk Allah yang lain, ada semut yang berdoa dan Allah akan kabulkan doanya." Udah ada makhluk Allah yang lain yang berdoa minta hujan, ya Allah akan kabulkan doanya. Jadi binatang pun, makanya nggak boleh dalam Islam kita nyakitin binatang kalau dia nggak mengganggu sama sekali. Nggak boleh nyakitin, ya, nggak boleh, nggak boleh. Nyamuk iya, nyamuk ganggu, ya, nyamuk mengganggu, yang nggak ganggu nggak boleh, ya. Jadi jangankan sama manusia, sama binatang pun kayak gitu. Minta darah sedikit boleh? Hah? Minta nyamuk, minta darah sedikit. Enggak, jangan dibiarkan. Nanti malah bawa penyakit lagi dia, ya. La tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan celakakan diri kalian. Wala taqtulu anfusakum, kata Allah, jangan bunuh diri kalian. Yang berakibat celaka jangan, ya. Dibiarin ya, bisa jadi nanti ada darah yang enggak baik yang dia masukkan ke dalam darah kita gitu kan, ya. Ya, boleh kalau nyamuk, jangan jangan nyakitin, biarin aja dah, sedekah, ya. Sedekah yang enggak boleh seperti ini, ya. Karena bisa berakibat fatal nanti, ya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh membiarkan saudaranya terzolimi. Enggak boleh membiarkan saudaranya terzolimi. Ada yang ngomongin orang lain, maaf, ya, enggak boleh ngomongin orang, kita bela, ya. La yakhdhuluhu, enggak boleh membiarkannya dizolimin, enggak boleh. Enggak boleh membiarkannya dizolimi. Jadi kalau ada orang yang ngomongin orang lain, langsung tegur, maaf, aneh enggak mau ngomongin orang lain, ya. Karena ngomongin orang lain itu berdosa. Kita wajib bela dia, wajib bela dia. Wala yakhdhuluhu, enggak boleh biarkannya dizolimi. Wala yahqiruhu, dan jangan menghinakannya. Enggak boleh dihinakan. Menghinakan di sini, ya. Menghinakan ada dua cara. Menghinakan dengan kata-kata, menghinakan dengan perbuatan. Menghinakan dengan kata-kata jelas lah, ya. Lu gitu kan, ya, mau ngomong apa kek, ya, kebun binatang semuanya disebut gitu kan, itu menghina dengan kata-kata. Atau menghina dengan perbuatan, menghina tapi dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, ya, asalkan dia nggak tersakitin nggak ada masalah. Kalau tidak sengaja dia tersakitin, wajib kita minta maaf juga. Misalnya ada orang datang gitu kan, ya, langsung kita berbalik begini, itu menghinakan juga, tidak dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Wala talmizu anfusakum, kata Allah, jangan menghinakan dengan isyarat. Talmizu itu dengan isyarat, lames, ya. Menghinakan dengan dia menganggap remeh, itu menghinakan, nggak boleh. Jadi subhanallah, dalam Islam nggak boleh nyakitin orang lain. Menghinakan baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Dengan perbuatan yang menyebabkan dia terhina, nggak boleh, ya. Ada orang lain, kenal sama si anu, ya, nggak ngomong apa-apa dia, tapi itu perbuatannya difahamin oleh orang lain, difahamin oleh orang lain, maka dia, ya, tersakiti pasti, ya. Sama aja dengan ngomong, alah, ada orang juga seberapa itu, nggak ada apa-apanya, ya. Sama aja dengan ngomong begitu. Jadi jangan dikirain kita hal yang sepele, ya. Jadi kalau mau
memperbanyak dosa ya gampang sekali, ya gampang sekali memperbanyak dosa. Jadi jangan sekali-kali kita nyakitin orang baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. At-taqwa hahuna, takwa itu adanya di sini kata Rasulullah. Wa yushiru ila sadrihi, beliau memberi isyarat kepada dadanya. Takwa adanya di sini. Ya, takwa harus hati-hati. Takwa itu hati-hati, ya. Takwa itu dari kata waqayaqi, menjaga, jaga diri jangan sampai melakukan kesalahan. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahqir akhawul muslim. Cukup seorang itu mendapatkan keburukan dengan dia menghinakan saudaranya orang muslim. Menghinakan saudaranya orang muslim, menghinakan, ya, menganggap cuman dia yang masuk surga, itu menghinakan saudaranya orang muslim. Emang itu aja yang masuk surga, ya. Nah, itu hal yang sepele. Itu dikatakan oleh Ibnu Daqiqil Id, ya. Ibnu Daqiqil Id punya kitab, dia syarah dari Arba'in Nawawiyah. Dia mengatakan cukup bagi seorang muslim menghinakan saudaranya di saat dia menganggap bahwa cuma dia yang masuk surga, ya, yang lain enggak masuk surga. Menghinakan udah, ya. Ahli bid'ah semua, ahli neraka semua ini, ya. Orang sholat ke masjid kok ahli neraka, ya. Orang datang ngaji baca Yasin kok ahli neraka, gimana kan? Orang dengerin ceramah tentang sirah nabawiyah gitu kan, tentang sejarah Nabi, kok masuk neraka gitu kan. Jadi itu sudah cukup untuk menjadikan dia, ya, keburukan, dosa hukumnya. Nah ini banyak di antara saudara kita sama muslim, ya, cepat menghinakan saudaranya, ya. Jadi mengkafirkan orang yang belum tentu kafir, bisa kita yang kafir, ya. Tadi menuduh orang Syiah, ya, padahal belum tentu Syiah, maka kita berpotensi akan keluar dari Islam. Makanya mengkafirkan sahabat kafir. Orang Syiah itu mengkafirkan sahabat kan, apalagi yang dikafirkan istrinya Rasulullah, maka hukumnya dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia mengeluarkan orang yang enggak keluar dari Islam. Kullu muslim alal muslim haram. Antara muslim sesama muslim haram. Haram artinya wajib dia hormati. Damuhu, darahnya, wajib dia hormati darahnya. Jangan sampai dilukain, jangan sampai dibunuh. Gak boleh membunuh orang muslim, melukai orang muslim sengaja ataupun tidak. Wa irduhu, kehormatannya jangan dilecehkan, jangan dihina, jangan dicaci maki, jangan diomongin di belakang dia, ya, karena itu kehormatannya terlecehkan. Wa malu, hartanya jangan diambil, ya. Jangan dimiliki, jangan dimanfaatkan kecuali dengan seizinnya dan keridhaannya. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum, Allah enggak memandang bentuk tubuh kalian. Wala ila suwarikum, juga tidak memandang paras kalian, mau parasnya cakep atau enggak gitu kan. Wa a'malikum, ya, dan amal kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, dan tidak memandang amal kalian, perbuatan kalian pun enggak dipandang. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang dilihat hatinya, perbuatannya tujuannya apa gitu kan. Jadi walaupun sholat 1000 rakaat, kalau nggak pakai niat maka nggak sah, ya, hatinya yang dilihat, ya. Jadi amal saja nggak cukup. Orang sholat ke masjid terus belum tentu dia amalnya diterima sama Allah, ya, kalau nggak pakai hati tadi. Harus pakai hati, yaitu niat. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, la tahasadu, jangan saling hasad, jangan saling dengki, wala tabaghadu, jangan saling benci, jangan melakukan hal yang bikin orang benci, wala tajassasu, jangan memata-matai, wala tahassasu, jangan merasa-rasa, wala tanajashu. Nah di sini ada kata la tanajashu, jangan saling menipu. Jangan saling menipu. Apa itu menipu? Yaitu menutupi sesuatu yang harus diketahui oleh orang lain. Itu namanya nipu. Menutupin sesuatu yang harus diketahui orang lain, itu namanya nipu, ya. Ada orang melamar nih, ya, laki-laki ngelamar perempuan, pakai baju jas, pakai dasi, ya, pakai mobil mewah gitu kan, ya, padahal rumahnya kontrakan, kontrak ngekos gitu kan, ya. Jadi ini calon mertua, wah ini mapan nih ekonominya, ya, mapan nih, pastilah anak saya bahagia nanti, ya. Udah diterima. Akhirnya ijab kabul. Habis itu setelah itu dibawalah ke rumah kos tadi. Berhak istri minta cerai, berhak istri minta dibatalkan nikahnya. Maaf, nggak jadi. Kenapa? Ente nipu, ya, dikirain mapan, ya,
pakai dasi, pakai jas, pakai mobil mewah gitu kan, ya. Dikirain rumahnya gedong gitu kan, ternyata rumah kos gitu kan. Berhak dia minta fasakh. Nipu, nah itu namanya nipu. Nggak boleh nipu, nggak boleh, ya. Jadi kalau kita nggak bisa, jadi Ustadz ukuran nipu gimana Ustadz, gitu kan? Kan saya nggak bilang bahwa saya orang kaya, nggak juga. Tapi standarnya calon suami itu adalah sama dengan ayahnya. Itu standarnya. Kalau itu di bawah ayahnya, kasih tahu. Nah, ini yang banyak yang belum diketahui masyarakat. Jadi kalau standarnya seorang perempuan itu mau yang seperti ayahnya. Biasa dikasih mobil, kasih mobil, gitu kan? Biasa dikasih batu, kasih batu. Kalau itu di bawah standar itu, kasih tahu, jelaskan. Maaf, aneh nggak punya rumah kayak bapak ente, nggak punya mobil kayak bapak ente, nggak punya pembantu kayak bapak ente. Oh ya nggak apa-apa, kita dari nol. Wah, dari orang Pertamina ini, ya. Kita dari nol. Alhamdulillah, itu namanya nggak nipu, ya. Kalau dia udah tahu, alhamdulillah, ya. Nggak usah dijelasin kalau dia udah tahu. Kalau dia udah tahu, ya. Jadi hukum asalnya laki-laki kalau ngelamar perempuan, dia seperti ayahnya. Karena perempuan itu kalau mau nikah orang yang bisa memberikan fasilitas seperti ayah saya. Itu ukuran asalnya. Standarnya seperti itu. Kalau di bawah bapaknya, kasih tahu. Kalau dia udah tahu, alhamdulillah, nggak perlu dijelasin lagi. Ya, kalau dia udah tahu, alhamdulillah, ya. Udah tahu dia, kita mahasiswa, belum punya rumah, udah tahu. Kita belum kerja gitu kan, atau udah kerja tapi baru ngajar doang gitu kan, ya. Udah tahu, ya. Alhamdulillah nggak perlu dijelasin. Tapi kalau dia nggak tahu, kita datang pakai jas, pakai dasi, pakai mobil mewah, dia nggak tahu siapa kita, wajib dijelaskan. Kalau enggak, maka dia menipu. La tanajasu, jangan saling tipu. Ya, menipu itu apa? Menutupin sesuatu yang wajib dijelaskan. Itu namanya nipu. Ya. Pak, ini Bapak jual alat ini ya? Berapa Pak? 500.000. Alah Pak, ini di tempat saya murah Pak, 200.000. Gimana? Ane beli 300 dah. Ya. Di tempat ane 200.000, ane beli 300 dah. Padahal di tempat dia 500. 500 memang 500 juga gitu kan, ya. Ini mau nipu orang namanya. Akhirnya jatuh intinya, ya, mental dia. Ya udah dah, enggak apa-apa 300 dah, ya. Ternyata murah barangnya, ya. Tertipu dia. Setelah dia lihat di pasar, loh, 500 di sini ternyata. Kok dia bilang 200? Ini menutupin sesuatu yang harusnya dikasih tahu dia sama dia. Ini penipu, ya. Ini yang ada najas, yaitu Nabi melarang, ya. Talaqil jalab. Nabi melarang talaqil jalab. Ya, talaqil jalab itu apa? Orang mencegat barang di jalan. Bukan mencegat barang di jalan yang enggak boleh, boleh aja. Tapi buat tujuannya mau berbohong. Bapak mau kemana? Mau ke Jakarta? Mau jual barang Bapak ini di Jakarta? Alah murah Pak, enggak mahal. Barang Bapak ini capek-capek Bapak bawa ke Jakarta. Udah deh, saya beli aja dah, ya. Di Jakarta harganya cuma 100 perak satu. Ane beli 200 dah. Padahal di Jakarta 500. Nah, ini namanya talaqil jalab. Nabi melarang. Jual beli seperti ini enggak sah. Karena kita sudah menutupin sesuatu yang harusnya kita wajib kasih tahu. Kita kasih tahu, Pak, memang di Jakarta 500. Cuman yang belinya jarang. Nanti Bapak berhari-hari dan nyari pembelinya enggak dapat juga. Dah sama saya aja dah, saya borong 300, gimana? Supaya saya dapat untung, Bapak dapat untung juga dah. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini tanah jasus, jangan saling menipu, ya. Jadi menipu itu apa? Ya, menutupin sesuatu yang harusnya dijelaskan. Itu namanya menipu. Ya. Jadi enggak boleh nipu, ya. Kalau harus dijelaskan, jelaskan. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Wa fi riwayatin la taqata'u, jangan saling memutuskan tali silaturahim. Enggak boleh saling memutuskan silaturahim dengan saudara sendiri, dengan orang tua, enggak boleh sama sekali. Enggak boleh memutuskan tali silaturahim, ya. Pernah ada seorang dulu ada yang di BSD, ya. Di BSD dia anaknya mau nikah, tapi anaknya enggak mau diwaliin sama bapaknya. Kenapa alasannya saya bilang? Ya. Karena bapaknya kawin lagi. Soal bapaknya kawin lagi urusan sama ibunya. Tapi inti anaknya seumur hidup tetap anaknya.
Tidak ada yang berhak menikahkan kamu kecuali dia. Kecuali dia wakilkan ke orang lain. Cuma dia yang berhak untuk menikahkan. Dan kamu tetap anaknya. Enggak boleh gara-gara itu langsung apa ini ya. Enggak boleh, urusan dia nikah lagi itu urusan sama ibunya ya. Ibu-ibu langsung keluar ya. Sudah siap ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.